Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam menyampaikan program-programnya mendapat sorotan publik membahas soal gaya Menkyu Purbaya mengawasi keuangan negara. Kita bahas bersama Syaganda Nainggolan, Ketua Grid Institute dan juga ekonom Ferry Latuhihin. Bapak-bapak, selamat petang. Halo, selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Ganda terlebih dahulu. Pak Ganda sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Saya dengar. Suara saya didengar nggak? Baik, sudah cukup terdengar, Pak. Pak Ganda, terkait dengan apa yang kemudian disampaikan, Pak, oleh Pak Purbaya ini kan disebut ceplas-ceplos. Tetapi apakah cara ini dapat menerjemahkan keinginan Presiden Prabowo Subianto secara efektif? Ya, kalau cara mengukurnya efektif nggak efektif itu kan kita lihat di pasar aja, Mas. Ya, dan di masyarakat. Jadi kalau misalkan teman-teman saya di pasar modal bilang efek dari Purbaya efek dalam waktu singkat ini ada penurunan cost of fund dan orang-orang kaya suku bunga depositonya turun 2 poin rata-rata. Saya pikir strategi dia bisa mendorong orang-orang untuk di pasar. Nah, dia berusaha untuk menjadi pembicara presiden dalam tema efisiensi dan kinerja pembangunan. Pikir ceplos itu mungkin karakter dia begitu karena saya kan mahasiswa juga tahu dia, walaupun saya dekat waktu zaman kita sama-sama kuliah. Tapi tahun 2012 saya interaksi sama dia di tempatnya Pak Tarajasa. Saya pikir ceplas-ceplos itu alamiah ya, dan itu menurut saya sesuai dengan keinginan Presiden. Dia bisa menerjemahkan, ya, misalnya kemarin dia mengatakan soal WOS, yang kedua kemarin lagi dia mengatakan soal 400 triliun itu nggak boleh diberikan kreditnya kepada konglomerat dan lain-lain. Itu kan pikiran-pikiran Presiden yang menurut saya diterjemahkan oleh Pak Purbaya. Jadi saya pikir good lah untuk bangsa kita. Oke, saya ingin ke Pak Ferry. Pak Ferry, bahwa banyak orang yang kemudian mendukung cara ceplas-ceplos dari Menkyu Purbaya, tetapi juga tidak sedikit sebenarnya yang mengkritik. Kalau Anda sendiri melihat kinerja Pak Purbaya sejauh ini, kurang lebih 1,5 bulan bekerja, seperti apa, Pak Ferry? Gini, kalau saya kan udah jelas ya Mas, ya posisi saya tidak peduli orang gayanya bagaimana ya. Mau gaya koboi, mau gaya santri, mau gaya bencong, nggak penting buat saya. Yang saya soroti sebagai Menteri Keuangan adalah kebijakannya apa. Oke. Itu kan poinnya. Ekonomi tidak didorong oleh gaya orang, tapi oleh kebijakan seorang menteri. Itu kan poinnya ya. Jadi saya nggak peduli orang mau suka atau tidak suka ya, yang suka biasanya adalah yang berpihak, yang tidak suka yang merasa dirinya tidak berpihak, kan gitu. Itu kan masalah like and dislike jadinya. Oke, menurut Anda sejauh ini kinerja seperti apa, Pak Ferry? Kenapa? Kinerja Pak Purbaya sejauh ini seperti apa menurut Anda? Saya belum melihat hasilnya, Mas. Ya kan, walaupun beliau bilang katanya konsumsi naik, setelah 200 triliun dikucurkan ke Himbara, konsumsi naik menjadi 5,68%, masa bisa secepat itu, sedangkan kita lihat indeks kepercayaan konsumen itu turun loh di bulan September. Kan ini sama sekali kontradiktif ya, mana mungkin sih uang ditaruh di bank lantas dalam 1 hari besokannya udah ngucur menjadi kredit, itu sama sekali tidak mungkin. Artinya apa? Itu makan waktu, dan kalau makan waktu baru 2 bulan belum ada hasilnya, Mas. Tapi kan ini masalah gaya. Kalau masalah gaya ya saya bisa aja bilang ini menteri atau yang Anda nilai itu seorang menteri atau seorang penyanyi dangdut. Ya, kalau seorang penyanyi dangdut dan Anda bicara soal gaya, tapi kalau seorang menteri Anda bicara soal policy, soal kebijakan. Oke. Bisa dilanjutkan Pak Ferry? Ya, saya belum melihat ada hasilnya baik. sama sekali, satu. Yang kedua, saya belum melihat juga apa yang ada dalam benak beliau untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ke 8%. Polisinya apa, kebijakannya apa. Saya dengar beliau merancang suatu policy yang antara lain adalah hilirisasi, ya kan, ada juga downstreaming, ada juga digitalisasi, ada industrialisasi. Itu bukan wewenang beliau. Karena begini Pak Ferry, bahwa sebelumnya mantan Kepala PCO, Pak Hasan Nasbi, mengkritik gaya komunikasi Pak Purbaya karena menilai berpotensi untuk kemudian melemahkan pemerintah dan juga memecah belah. Tidakkah ini menjadi hal yang penting? Nah, itu bukan point of discussion saya ya, dan itu juga belum tentu juga terjadi gitu loh.
Ya, bisa juga memang itu settingannya bisa aja kalau presiden bilang, sampean ngikutin iramanya Pak Purbaya, ya kan bisa aja. Kita kan nggak tahu ya. Jadi nggak penting itu gaya gitu. Kalau Anda seorang ekonom, yang Anda perhatikan dari seorang menteri adalah kebijakannya. Tapi kalau Anda ngomong gaya, menteri itu penyanyi dangdut atau menteri, gitu kan? Oke, baik. Saya ingin ke Pak Ganda. Pak Ganda, bahwa Pak Ferry menilai capaian dari Pak Purbaya ini belum terlihat. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Ganda? Pak Ganda bisa mendengar suara saya, Pak? Baik, saya ingin ke Pak Ferry lagi. Pak Ferry, sebelumnya juga Pak Purbaya ini cukup optimistis dalam kuartal 4 pertumbuhan ekonomi ini dapat mencapai lebih dari 5%. Anda melihat hal itu juga? Enggak, saya nggak setuju. Karena apa? Di September kemarin aja udah ketahuan ya bahwa indeks kepercayaan konsumen itu turun. Ya kan, itu udah salah satu bukti dari sisi consumption kemungkinan melemah GDP kita. Sementara dari investasi saya belum lihat ya angka-angkanya ya. Tapi sepanjang tahun ini kita lihat bagaimana lemahnya ekonomi kita. Di semester pertama kita lihat penurunan pendapatan PPN apapun alasannya dengan Kortex itu sampai 20%. Yang kedua adalah berturut-turut 3 bulan sebelum rilis kuartal kedua economic growth yang dikatakan 5,12%, purchasing manager index kita itu jatuh di bawah 50 jauh sekali. Yang ketiga, yang paling vital adalah pada waktu Lebaran kemarin Mas ya, itu pemudik turun 24%. Ya itu bukan angka yang kecil loh. Ya dan itu mencerminkan daya beli masyarakat. Bagaimana dengan lemahnya daya beli masyarakat? Dan satu lagi Mas, undisbursed loan ya itu tercatat 2.735 triliun per September kemarin. Itu naik 9,5% ya, duit yang tidak dicairkan gitu kan ya. Sementara kredit growth, dan kita tahu bahwa ekonomi kita tergantung dari kredit itu turun dari double digit ke 7,02%. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ke kuartal keempat itu akan meledak gitu loh ya? Artinya itu menurut Anda cuma klaim sepihak saja dari Pak Purbaya? Ya saya kira sepihak aja dan ngarang bebas ya Mas ya. Belum ada tanda-tandanya. Sebab kita kan sebagai ekonom harus punya indikator untuk mengatakan ekonomi tumbuh sekian dan sekian. Oke, karena yang menarik adalah target besar dari pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi ini di angka 8%. Apakah dengan Menkyu yang ditempati oleh Pak Purbaya, Anda optimistis target itu bisa tercapai? Oh, saya optimistis asal dengan satu syarat. Apa polisinya? Apa kebijakannya? Saya udah banyak cerita ya bahwa untuk 8% yang harus diambil adalah kembali lagi peran negara harus dikurangi, peran swasta yang harus lebih dominan. Dan untuk mencapai itu, potonglah pajak-pajak seperti PPN, PPH, corporate tax, itu harus dipotong. Ya, jadi peran swasta lebih dominan dibandingkan peran negara. Sebab negara sebagai agent of development ini udah gagal. Bisa mencapai 8%. Satu poinnya adalah potong pajak-pajak sehingga memberikan space lebih besar kepada swasta. Oke, saya ingin ke Pak Ganda lagi. Pak Ganda bisa mendengar suara saya Pak sekarang Pak? Pak Ganda? Pak Ganda? Baik, saya sepertinya akan ke Pak Ferry terlebih dahulu sembari menunggu komunikasi yang kemudian terhubung dengan Pak Ganda. Pak Ferry, bahwa ada sejumlah katakanlah kebijakan yang kemudian menuai sorotan publik yang kemudian diambil oleh Pak Purbaya. Seperti misalnya adalah tidak menaikkan cukai rokok, kemudian juga mengejar 200 pengemplang pajak, kebijakan TKD dan juga layanan pengaduan lapor Pak Purbaya. Yang terbaru juga impor baju bekas, ini juga akan dalam tanda kutip dijaga betul agar tidak terjadi oleh Pak Purbaya. Tidak cukupkah kebijakan ini, Pak Ferry? Gini, kalau itu ya kita harus bedakan Mas ya antara administrasi dan policy ya. Ya, impor baju bekas itu bukan policy, itu lebih bersifat administratif ya. Oke. Mengejar pengemplang pajak pun itu sifatnya administratif bukan policy. Yang namanya fiscal policy adalah menaikkan atau menurunkan itu yang namanya pajak, sama seperti BI, menaikkan atau menurunkan BI rate kan gitu ya. Ya, nah, makanya saya bilang ada satu tips yang menarik dari pernyataan Pak Purbaya bahwa beliau akan tadi udah dibilang ya akan mengurangi atau kalau bisa menghapuskan cukai rokok ya. Yang kedua ada yang menarik yaitu beliau pernah bilang dia akan menurunkan PPN tahun depan gitu. Itu sangat bagus. Saya dukung itu. Baik. Ya. Intinya polisi ya, Pak Ferry.
Ya itu kalau mau Oke, mencapai baik. 8% pemerintah harus berani Baik, Pak Ferry. mengorbankan diri, yaitu menerima pendapatan pajak lebih rendah. Oke, saya ingin ke Pak Ganda lagi. Pak Ganda sudah bisa mendengar, Pak, suara saya, Pak? Saya mendengar. Baik, baik. Saya sudah mendengar suara Bapak. Pak Ganda, Oh, bahwa ya. apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ferry, beliau belum melihat kinerja konkret dari Menkyu Pak Purbaya. Anda sepakat dengan pernyataan itu? Wah, kalau menurut saya sih sangat konkret ya, karena kan yang dibahas tadi tentang misalkan indeks konsumen dan lain-lain oleh Pak Ferry tadi, itu kan sebenarnya itu Pak Purbaya belum masuk ya jadi menteri. Jadi memang kita harus melihat pas dia masuk itu apa yang dia bisa lakukan. Yang kedua, yang disebut kebijakan itu apa ya? Kalau kebijakan itu misalkan misalkan kebijakan Menteri Keuangan dalam memberikan penjaminan ya terhadap Koperasi Desa Merah Putih, sehingga kemarin Bank BNI mengucurkan 2,3 triliun Oke. kepada pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Karena apa? Karena Pak Purbaya memberikan garansi jaminan itu secara tertulis. Itu kan namanya kebijakan ya. Kemudian kebijakan apa? Kebijakan terkait dengan bea cukai, bagaimana sebagai tanggung jawab terhadap sistem informasi fiskal baik daerah hubungan pemerintah pusat dan daerah itu dia lakukan. Jadi sebenarnya dia banyak lakukan, hanya memang yang paling penting dilihat adalah apakah ada kepercayaan rakyat baik yang dinilai oleh indikator-indikator pengamat media sosial ya, Ya. pembicaraan publik maupun oleh indeks konsumen, kepercayaan konsumen yang sekarang meningkat walaupun poinnya belum tentu bisa diapresiasi terlalu besar. Jadi maksud saya sebenarnya banyak dalam waktu singkat ini, yang penting ada shock terapi ya dari Pak Purbaya yang membuat masyarakat yakin bahwa Prabowo ini sedang berada di jalan yang benar. Oke. Ya selama ini ya tentu orang ragu gitu. Jadi orang-orang yang menanti di luar negeri itu di Singapura dia apa segala investor-investor itu tentu memang dia itu akibat kemarin ya akibat dari rejim keuangan lama, tapi mungkin ke depan saya pikir akan segera masuk para investor itu. Oke, saya ingin kembali ke tema kita, Pak Ganda, soal komunikasi dari Pak Purbaya yang disebut ceplas-ceplos, bahwa Pak Purbaya mengaku sebelumnya gaya koboynya ini karena instruksi langsung dari Presiden. Apakah ini bisa ditafsirkan bahwa Menkyu Purbaya memiliki akses langsung untuk berkomunikasi dengan Presiden? Nah, kalau yang saya dapat informasi ya, informasi samping, dia itu termasuk yang disebut Menteri MP itu, Menteri Merah Putih. Oke. Ya, itu Maksudnya hanya apa itu, beberapa Pak orang Ganda? yang kenapa? Maksudnya itu apa? Ya, orang-orang yang andalan Prabowo itu ya, karena yang lain kan kebanyakan menteri yang juga dia ketua partai dan lain-lain yang dia harus berunding ya kalau ngambil keputusan-keputusan strategis dengan partainya. Kalau ini kan langsung. Yang kedua, Menteri Keuangan ini kan yang dari dulu diincar oleh Bapak Presiden agar Oke. agar niat dia bisa agak Keynesian policy ya, kemudian dia agak ambisi untuk masuk pada tema-tema yang kalau istilah Ray Dalio itu ini orang seperti Deng Xiaoping, istilah Ray Dalio terhadap presiden. Nah dia butuh orang yang memang dia cara pandang visi dan ininya sama. Nah kalau soal itu apa namanya tadi gaya ya, saya juga sama seperti Mas Peri tadi ya, memang kalau gaya itu ya susah dirubah ya karena itu kan karakter ya. Ya itu kan orang yang memang suka gaya begitu ya bagaimana, gaya dia memang ceplas-ceplos, jadi saya interaksi sama dia cukup lama ya dulu ya, saya memang dia orangnya ceplos-ceplos begitu. Oke. Bahwa dalam sidang kabinet Pak Prabowo juga sempat menyebut ada striker di dalam pemerintahannya. Apakah Pak Purbaya ini salah satu striker dari Pak Prabowo mungkin, Pak Ganda? Nah iya kan problem pokok kita ini kan selama ini kan ada mazhab neoliberal ya yang berkuasa selama pasca Orde Baru di mana negara itu tidak pernah hadir dan kita kemudian melihat ketimpangan ekonomi kita itu ya. Jadi kalau misalkan ini kan Pak Peri dulu lama di Belanda, saya juga lama di Belanda ya. Itu kan kalau di Belanda itu Gini wealth Gini itu kan 0,8. Tapi Gini upah di sana itu 0,22.
Jadi orang tuh mengatasinya dengan apa? Dengan welfare strategi, welfare policy. Nah, Prabowo kan ketika tanah-tanah kita ini 57% dikuasai konglomerat, jalannya apa sekarang kita untuk bisa membantu rakyat? Ya koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis untuk atasi stunting dan lain-lain. Nah, kalau mazhab-mazhab yang dia ini selalu neoliberal ini, dia menahan uang. Nah, kalau Prabowo pengennya uang itu ditebar Keynesian. Ya, kita lihat juga sejarah Amerika itu kan beberapa kali orang yang pahamnya Keynesian memimpin Amerika ya, zaman Roosevelt dan lain-lain gitu. Nah, jadi memang kita harus melihat ketika presidennya terpilih Prabowo, dia butuh spondan menteri keuangannya yang mengerti cara-cara Keynesian. Meskipun dia tesis doktornya itu disertasinya tentang Milton Friedman yang monetary, tapi dia juga ngerti bagaimana melayani pikiran Prabowo yang Keynesian. Dan kita tidak boleh melihat Prabowo ini nggak ngerti ekonomi, karena Prabowo bapaknya pendiri Fakultas Ekonomi UI itu, dan tamatan dari Rotterdam School of Economics Erasmus University. Jadi artinya Prabowo itu menguasai ilmu itu, dia pahamnya Keynesian, dia pengen ada Purbaya di sebelah dia yang mengamankan pikiran-pikiran dia itu. Saya pikir Purbaya memang akan bersama Prabowo akan banyak merubah yang 10 tahun, 15 tahun Sri Mulyani ada di situ gitu. Oke, jadi Pak Purbaya tampil dengan gaya koboi, ceplas-ceplos, betul ini atas arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Ganda? Ya, kalau yang saya lihat waktu tanggal 16 Oktober rapat terbatas di Kertanegara itu, ya saya cari-cari informasi, memang Presiden menunjukkan di situ, dia bilang ini kamu ini Merah Putih harus kerja keras bener gitu loh. Jadi memang dia andalan sekarang. Misalkan 200 triliun ya, 2 triliun di sebuah majalah kemarin dia berkata bahwa uang itu jangan jatuh kepada kepada konglomerat misalkan. Itu kan Purbaya tidak mungkin ngerti itu. Itu kan pasti pikiran Prabowo yang harus diteruskan oleh saya sebagai menteri yang bertanggung jawab mendisburse 200 triliun ke bank-bank himbara itu. Jadi saya pikir ya itu pasti Purbaya diarahkan setiap saat oleh presiden kita gitu. Oke, saya ingin membahas soal polisi yang kemudian tadi berulang kali disebutkan oleh Pak Ferry. Pak Ferry, bahwa kerja keras saja tidak cukup, tetapi betul ada kebijakan yang harus dipikirkan secara matang. Dalam waktu dekat, dalam jangka dekat, apa yang harus dilakukan oleh Pak Purbaya untuk setidaknya mengerek pertumbuhan ekonomi kita? Nggak ada. Nggak ada, Mas. Problem kita itu, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sebab kita mengalami apa yang namanya structural and institutional problem. Sekarang kalau Anda mau pakai Keynesian, tiap kali Anda tambal sulam dengan BLT, stimulating demand, dan buktinya kan trendingnya kan terus down ya. Manufacturing sektor kita tuh dari 31% di zaman Soeharto, sekarang tinggal 18-19%, Mas. Ya, jadi kalau mau 8%, artinya apa? Komponen daripada investasi di dalam GDP kita minimum 40%, Mas. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Ya, jadi jangka pendek pun tidak mungkin melakukan sesuatu karena apa? Karena debt service ratio kita sudah 24%, Mas. Ya, walaupun debt to GDP ratio kita di bawah 40%, tapi debt service ratio kita 24%, artinya apa? Kita mengalami solvency problem. Ya, dan bukan tidak mungkin juga IMF akan datang dan S&P, Fitch dan segala macam rating agency akan mendowngrade rating kita. Dan kalau itu terjadi, Mas, dolar bisa 20.000. Sebab saya yakin tidak ada yang bisa dikerjakan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, kecuali kalau Anda berpikir tentang jangka panjang. Ya, dengan jangka panjang tadi saya katakan peran negara harus dikurangi, peran swasta harus diperbesar. Ya, itu di mana-mana seperti itu. Ketika government gagal menjadi agent of development, yang terjadi adalah government failure, bukan market failure. Nggak ada urusannya dengan neoliberalisme. Ini masalah pragmatisme. Oke, saya ingin ke Pak Ganda bahwa yang realistis menurut Pak Ferry adalah mengurangi peran negara dan meningkatkan peran swasta untuk kemudian mengerek pertumbuhan ekonomi kita. Anda setuju dengan hal itu, Pak Ganda? Ya pasti enggak lah, karena 25 tahun ini itu justru peran negara kita itu enggak ada. 10 tahun terakhir peran negara kita itu hanya memuaskan oligarki. Jadi oligarki kalau kata Karl Marx itu ya, itu proksi daripada negara itu ya, itu dimiliki oleh kapitalis-kapitalis itu. Itu yang terjadi. Dia buat undang-undang Omnibus Law ya, dibuat ini buat itu dalam 40 hari, undang-undang Omnibus Law bisa terjadi gara-gara apa? Gara-gara negara diperalat oleh cukong-cukong itu.
Nah, Oke. sekarang zaman Prabowo setelah 25 tahun, 20 tahun ya, itu negara mulai hadir. Ya, saya kan ikut dulu zaman Pak Hatta Rajasa ya, negara berusaha jadi mediator ya antara konglomerat Oke, dengan rakyat miskin. Ya, sekarang ini enggak berpihak. baik. Ya, negara berpihak pada buruh, dia naikin upah 6,5%. Ya, kemudian negara berpihak kepada petani, dia naikin harga gabah 6.500. Ya kita biarkan dong ada exercise seperti ini. Ya Baik. habis perang dunia juga dulu di Amerika juga yang berkuasa kan mazhabnya Keynesian. Kita nggak apa-apa, itu kita coba aja. Baik, Pak Syaganda Nainggolan dan juga Pak Ferry Latuihin, terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, tim pencari dan penyelamat dari Mesir terus berusaha menemukan jenazah yang masih ada di jalur Gaza. Ekskavator dikerahkan